Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kuliah online seperti sekarang ini. Baiklah, saya dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi saya yang beranggota 1. Sekar Ayu Kristina Yolanda Sijabat. Yang kedua, Silvia Santi, saya sendiri. Yang ketiga, Suci Ramadhani. Yang keempat, Toha Prayuda. Yang kelima, Wahyu Purnama. Dan yang keenam, Yola Pegistira. Baiklah, selanjutnya yang akan disampaikan dipersilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan negara hukum? Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Baiklah, di sini saya akan membahas poin A, yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama yaitu dari Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679 Masehi. Dalam bukunya pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Yang kedua, Cicero pernah menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Yang ketiga, Cronenberg dan TK B. Sabaroedin tahun 1975. Kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Terima kasih. Tujuan negara Republik Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan oleh Cronenberg, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu B. Alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Yang kedua, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang ketiga, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan yang keempat, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan M15 dan M16, saya Toha Prayuda akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Gustav Radford menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu 1. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. 2. Kemanfaatan para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. 3. Kepastian hukum. Artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Baiklah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Purnama dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil presentasi kami. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan
penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Masih ada KKN praktik suap, premanisme, dan perilaku tidak terpuji lainnya. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan SARA, pelanggaran HAM. Saya Yola Pegistira akan menjelaskan tentang mendeskripsi esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Apa yang tertera di dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material sehingga dapat terwujud dalam proses penegakan hukum di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil dari kelompok ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan bisa diberikan di kolom komentar. Sekian, jika ada salah dan jangkalnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.